Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dija Parameswari Syifa Dewi. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-33, yaitu membuat dan upload video jawaban atas pertanyaan tema kelas persiapan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kelas persiapan? Jadi kalau di Bimba ini ada yang namanya kelas persiapan dan tahap persiapan. Kelas persiapan ini kita hanya mengenalkan verbal huruf kepada anak-anak murid kita. Jadi di kelas persiapan ini belum ada yang namanya simbol huruf, belum kita verbalkan, yang mana anak-anak ini kita persiapkan untuk masuk ke dalam tahap awal atau bisa disebut juga dengan tahap simbol. Kelas persiapan ini juga adalah kelas bagi anak murid yang baru mendaftar di Bimba AYUEO, yang mana kegiatan utamanya ini adalah bermain bahasa Bimba yang sepenuhnya menyenangkan. Jadi dengan cara yang menyenangkan seperti itu. Lalu yang nomor 2, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kelas persiapan? Lama waktu yang dibutuhkan dalam kelas persiapan itu ada antara 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Jadi bagaimana nih Bu jika sudah lebih dari waktu 1 bulan tapi anaknya masih belum terampil gitu di dalam kelas persiapan, masih belum terampil menverbalkan hurufnya. Ini kita tidak apa-apa, kita tetap mempertahankan anak di dalam kelas persiapan karena patokan kita tuh bukan kepada 2 minggu ataupun 1 bulannya, tetapi kepada tujuan-tujuan di kelas persiapan ini apakah sudah terpenuhi, apakah sudah tercapai atau belum, seperti itu. Lalu yang nomor 3, mengapa murid perlu masuk ke kelas persiapan? Jadi jika ditanya mengapa, maka jawabannya adalah agar penyampaian materi di tahap persiapan ini bisa lebih efektif, yang mana ketika kita menyampaikan materi di kelas persiapan ini, di tahap persiapan ini dengan lebih efektif, maka akan berdampak pada meningkatnya minat dan kemampuan anak ini secara luar biasa, seperti itu. Nomor 4, apa materi yang diberikan di dalam kelas persiapan? Jadi materi yang diberikan di dalam kelas persiapan ini adalah sebagian besar materi yang ada di tahap persiapan. Namun bedanya di dalam kelas persiapan ini kita tidak memperdengarkan kepada anak yaitu 5 HVS, D5 HVS dan 4 HVS. Jadi 3 materi ini kita dengarkan kepada anak ketika sudah masuk ke tahap awal. Namun di tahap di kelas persiapan ini kita mengenalkan anak dengan huruf simbol A, I, U, E, O. Tentunya ada batasan tertentu. Jadi ada batasannya gitu loh ketika kita mengenalkan huruf simbol A, I, U, E, O. Yang nomor 5, apa tujuan utama kelas persiapan? Jadi tujuan utama kelas persiapan ini adalah agar anak menyukai, agar anak senang, dan agar anak semangat di dalam kelas persiapan ini. Seperti itu tujuan utamanya. Lalu tujuan khususnya apa sih? Yang nomor 6, tujuan khusus dari kelas persiapan ini adalah yang pertama, anak terampil berbahasa Bimba sederhana. Jadi anak tuh sudah gampang gitu mengucapkan kata-kata yang sederhana seperti papa, mama, lalu ada bola, lalu ada baju, seperti itu. Jadi anak sudah terampil, sudah tidak perlu mikir-mikir lagi gitu loh ketika anak menverbalkan kata-kata yang ada di materi tersebut. Lalu yang kedua adalah anak terampil menyebut dan menunjuk HSAIUEO atau huruf simbol
A, I, O, E, O secara berurutan meskipun anak belum mengenal simbol hurufnya. Nah, jadi tujuan khususnya ini ada 2 di kelas persiapan, seperti itu. Lalu yang nomor 7, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama di kelas persiapan. Jadi caranya kita mengevaluasi tujuan utamanya adalah kita melihat ekspresinya anak, kita melihat afeksinya anak, kita melihat gerak-geriknya anak nih, apakah anak sudah senang atau belum, apakah ketika di kelas persiapan anak nih malah malah tidak senang, malah cemberut, malah nah itu harus kita evaluasi terus. Lalu nomor 8, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus di kelas persiapan. Jadi ketika kita akan mengevaluasi tujuan khusus di kelas persiapan ini adalah kita bisa bertanya kepada anak sesuai dengan materi sampainya gitu. Jadi anak ini materinya sampai mana, kita bisa menanyakan anak seperti ini misalnya. Kakak, kalau PA apa ya kak? Nah, ketika anaknya sudah bisa dengan cepat menjawab, wah papa bu guru. Nah, berarti itu bisa dikatakan kalau anak terampil dalam dalam materi-materinya seperti itu. Selain itu kita juga bisa menanyakan anak sesuai materi yang lain ya. Jadi beda-beda setiap anak, walaupun di satu kelas itu ada 5 anak, tetapi kita menanyakannya berbeda-beda sesuai dengan materi setiap anaknya. Lalu yang nomor 9, apa indikator murid dapat dipindahkan dari kelas persiapan ke kelas lanjut. Jadi indikatornya adalah jika tujuan utama dan tujuan khususnya anak ini sudah terpenuhi, seperti itu. Jadi kita bisa melanjutkan anak ini ke kelas lanjut apabila si anak ini semua tujuannya sudah terpenuhi. Nah, mungkin seperti itu saja jawaban dari tugas di luar kelas hari ke-33 saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.